25 ayat 1 sampai dengan 13 kita membaca secara responsorial. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan menjualnya mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsong dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami akan padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datang mempelai itu dan mereka yang telah siap-siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku yang mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Allah dengan tekun dan setia. Amin. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hal ini dikatakan 5 gadis. Gadis adalah kata yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia. Gadis merujuk belum pernah kawin dan belum pernah menikah. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Parthenois. Di dalam bahasa Yunani Parthenois, yaitu perawan. Begitu juga di dalam bahasa Inggris versi King James disebut virgin. Di sini digambarkan bahwa kerajaan Allah itu atau kerajaan surga itu ibarat suatu pesta pernikahan, dan jemaat itu diundang untuk ikut dalam pesta pernikahan. Di dalam tradisi Israel kuno atau Yahudi, pesta perkawinan tidak sama persis seperti pesta perkawinan orang-orang zaman sekarang, misalnya di tempat kita ini. Sangat berbeda. Dan kalau sekarang ini transportasi itu sangat memudahkan perjalanan orang. Dan biasanya kalau sekarang ini misalnya orang Kristen mau menikah, itu perempuan dan laki-laki sudah siap sedia langsung menuju tempat pemberkatan nikah. Setelah diberkati, barulah diadakan pesta atau resepsi. Dan ini sangat berbeda. Pengantin laki-laki, dan itu datang dari tempat jauh. Dan ketika pengantin akan datang, maka 10 gadis digambarkan, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Kenapa dikatakan bodoh dan dikatakan bijaksana? Karena di dalam menantikan mempelai laki-laki datang,
mereka sebelum diadakan tes itu, mereka bersiap-siap semacam menantikan di depan rumah atau tempat pernikahan itu. Lalu mereka menantikan seharian, dan barangkali pengantin laki-laki ini mendapatkan halangan di dalam perjalanan. Karena pada zaman dulu misalnya pengantin laki-laki akan datang ke tempat mempelai perempuan, mungkin mengalami halangan, ada badai di jalan, ada mungkin jalan yang rusak, ada mungkin banjir, ada mungkin ya binatang buas, sehingga perjalanan itu tertunda. Dan mereka sejak pagi hari sudah menanti-nantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Sampai tengah hari belum juga datang. Sampai sore hari mempelai laki-laki itu juga nggak datang-datang. Sampai maghrib juga mempelai itu tidak datang-datang. Sampai jam 8 malam juga tidak datang-datang. Sampai jam 10 malam juga tak datang-datang. Maka tepat tengah malam, ketika mereka sudah tertidur, terkantuk-kantuk menantikan sang mempelai laki-laki, lalu kedengaran suara mengatakan mempelai telah datang. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu mereka terbangun. Lalu mereka terbangun dan membereskan pelita mereka. Tapi yang 5 kehabisan minyak. Yang 5 lagi tetap pelitanya masih menyala karena persediaan minyak masih tetap ada di buli-buli. Dan minyak di sini bukan minyak lampu atau minyak tanah, di sini minyak zaitun. Karena orang dulu tidak mengenal pemakaian minyak seperti sekarang minyak bumi. Tapi pemakaian minyak dahulu adalah minyak zaitun atau minyak olive. Dan pelitanya tidak sama seperti pelita kita. Dan setelah mereka membereskan pelitanya, dan yang 5 sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki minyak. Barangkali tadi sebelum mempelai laki-laki mungkin mereka masih memiliki sedikit minyak di buli-buli. Dan barangkali beberapa jam atau beberapa menit sebelum kedatangan mempelai itu, mereka mungkin masih hidup, masih menyala pelitanya. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu yang 5 mengatakan kepada temannya yang 5 yang memiliki minyak, bagilah sedikit supaya pelita kami tetap menyala. Tapi yang 5 yang memiliki minyak di dalam buli-buli mengatakan, tidak, nanti tidak cukup bagi kami dan bagi kamu. Oleh karena itu pergilah ke pembeli penjual minyak. Lalu mereka pergi. Setelah mereka kembali, kita sama-sama membaca tadi, pintu sudah ditutup, pernikahan telah dilakukan, telah dilaksanakan. Dan 5 gadis yang tadinya menanti-nantikan mempelai itu, yang membawa minyak di dalam buli sudah masuk ke dalam. Lalu setelah mereka membeli minyak dan pulang, dan minyak sudah ada, ketika mereka mengetuk pintu, mereka tidak diperkenankan lagi masuk.
Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sederhananya demikian. Perempuan itu yang disebut di dalam bahasa aslinya Partenois adalah perawan. Belum pernah dijamah laki-laki, belum pernah tidur dengan laki-laki, masih suci. Itu menggambarkan adalah jemaat yang kudus. Kudus, tidak ada cacatnya, tidak ada cacat, tidak ada kekurangannya. Kalau yang kudus saja, yang suci saja seperti ini, tidak diperkenankan masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Bagaimana lagi yang cacat? Bagaimana lagi yang hidupnya yang masih belum beres? Ini jelas Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, jelas memakai konteks yang jelas. Perawan, Partenois, virgin, kudus. Ini jemaat yang kudus, yang 10 ini kudus, suci. Tapi kenapa yang 5 tidak diperkenankan masuk? Padahal sama-sama suci, sama-sama tidak bercacat. Persoalannya Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah mereka tidak memiliki bekal, walaupun mereka menjaga kekudusan dalam hidup. Ini digambarkan gadis yang tidak pernah dijamah laki-laki. Partenois, gadis yang tidak pernah dijamah laki-laki, yang tidak pernah cemar, yang tidak pernah berzina. Apalagi kalau menjadi Kristen yang cemar, jadi Kristen yang berzina rohani. Sedangkan yang tidak cemar tidak diperkenankan, hanya karena tidak memiliki bekal. Oleh karena itu tidak salah Yesus mengatakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Jadi ini berbicara tentang harta di surga. Ini berbicara tentang buah-buah roh. Ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan benar. Ini berbicara tentang buah-buah pertobatan. Ini berbicara tentang buah-buah kebenaran. Ini berbicara tentang buah-buah roh. Itulah berbicara tentang minyak. Ada orang menggambarkan ini berbicara soal pengurapan. Bisa jadi. Tapi yang jelas 5 gadis ini digambarkan pelitanya hidup, tidak padam. Rohnya hidup, rohnya tidak padam. Dan yang 5 ini kudus, tapi rohnya tidak menyala. Jadi Bapak Ibu bisa disimpulkan, ini Kristen peraturan, Kristen daging. Berbuat dosa enggak, dia jaga. Jadi ini ada 2 hal. Bisa jadi yang 5 yang bodoh ini adalah Kristen yang mungkin salah di dalam menerima pengajaran. Atau juga ini Kristen yang Kristen kaku, yang Kristen dogmatis. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau
digambarkan 5 gadis ini Partenois, suci, perawan, tidak pernah tercemar, tapi tidak diperkenankan untuk masuk di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Tidak pernah diperkenankan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti sangat sukar dan sulit. Menjadi orang-orang yang diperkenankan masuk ke sana. Jelas dia Partenois, jelas dia perawan, jelas dia tidak tercemar. Hanya karena dia tidak memiliki minyak. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan. Sejauh manakah kita menjadi Kristen? Sejauh manakah kita menjadi pengikut? Sejauh manakah kita menerima Yesus di dalam hidup kita? Dan ini menggambarkan ialah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan hanya orang-orang yang siap, hanya orang-orang yang siap, benar-benar siap memiliki bekal ketika terjadi pengangkatan, ketika terjadi Tuhan Yesus datang kali kedua Maranatha. Ini adalah perempuan-perempuan yang siap menanti kedatangan mempelai. Ini adalah jemaat-jemaat yang siap menanti kedatangan Tuhan dalam peristiwa rapture atau peristiwa raptura atau peristiwa raptus, yaitu pengangkatan. Yesus datang di awan-awan. Ini adalah jemaat yang siap. Tapi tidak semua yang siap itu akan terangkat. Sebahagian akan tinggal, sebagian akan terangkat. Oleh karenanya ini renungan yang sangat dalam. Ini renungan yang betul-betul harus direnungkan. Loh, orang yang kudus kok, orang yang suci yang tidak mencemarkan dirinya, tapi bisa tidak layak, bisa tinggal. Berarti tidak cukup hanya kekudusan. Tidak cukup. Harus lebih. Harus memiliki bekal. Kalau selama ini di dalam bayangan orang Kristen, kekudusan cukup. Tapi ini membuktikan Yesus sendiri mengatakan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, dan 10 gadis ini disebut Partenois. Lebih dari 1 perawan. Tapi sebagian dari mereka ini tidak dilayakkan, ditinggalkan. Dan ketika pintu ditutup, penggambaran ketika nanti sudah terangkat jemaat Tuhan yang siap di bawah Tuhan di dalam peristiwa raptus, maka yang tinggal ini akan menjerit-jerit sama seperti perempuan ini. Bukakanlah kami pintu, bukakanlah kami pintu, sampai kiamat tidak akan dibuka. Ini menggambarkan sampai kapanpun tidak akan terangkat. Tidak diperkenankan. Kita bukan berusaha untuk menafsirkan aneh-aneh. Tapi yang jelas, ini menggambarkan jemaat yang kudus, jemaat yang menjaga hidupnya dari dosa, dari pelanggaran. Tapi ada perbedaannya. Ada yang menghasilkan buah-buah kebenaran, ada yang menghasilkan buah-buah pertobatan, ada yang menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya, yaitu damai sejahtera, sukacita, apa lagi? Penguasaan diri, apa lagi? Kasih, sukacita, apa lagi? Kesetiaan. Kita
buka aslinya. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Ini dia. Inilah yang dibawa oleh 5 gadis yang bijaksana itu dalam hidupnya. Inilah yang dikembangkan oleh 5 gadis yang bijaksana itu dalam hidupnya. Inilah minyak yang ada di dalam buli-buli itu. Perbuatan rohani. Oleh karena itu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang digambarkan tentang 5 gadis bijaksana. Tidak ada hukum yang menentang itu. Kalau saudara baik, saudara tidak akan mungkin dipidana. Kalau saudara mengasihi, saudara tidak akan mungkin bisa dituntut dalam pengadilan. Kalau saudara murah hati, tidak akan mungkin saudara akan dicela orang. Kalau saudara sukacita, tidak akan mungkin ada orang yang marah. Kalau saudara panjang sabar, tidak akan mungkin ada orang yang marah. Justru orang suka marah kepada orang yang nggak sabar, nggak sabaran. Oleh karenanya, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari, Tuhan akan segera datang. Amin. Karena tanda-tandanya sudah nyata. Oleh karenanya, kedatangan Tuhan yang kedua kali dipastikan tidak lama lagi. Amin. Dipastikan tidak lama lagi. Yang jelas, tanda-tanda, karena Yesus mengatakan di ayat lain kepada orang-orang Farisi, tanda-tanda langit boleh dapat kamu baca, tapi tentang tanda-tanda kedatangan anak manusia. Oleh karenanya, Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ada kesempatan bagi kita memperbaiki diri. Amin. Karena memang kita nggak bisa masuk ke dalam rencana Allah ini kalau tidak menghasilkan buah-buah roh, kalau tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, kalau pertobatan kita tidak menghasilkan buah, tidak akan mungkin. Karena jelas penggambarannya bahwa jemaat itu digambarkan adalah partones, yaitu perawan, tidak tercemar. Oleh karenanya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktunya sudah sangat singkat. Di ayat 13 pesannya demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat. Di dalam Matius pasal 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Orang lain silahkan mengatakan masih lama itu. Orang lain silahkan mengatakan masih 1000 tahun lagi Tuhan datang. Dari dulu juga dikatakan Tuhan sudah mau datang. Oke, silahkan, tidak apa-apa. Tapi orang yang berbahagia adalah yang siap sedia kapan saja. Amin. Karena firman Allah tidak dapat diabaikan. Karena jelas kedatangannya pada waktu yang tidak disangka-sangkakan. Dia bisa datang malam hari nanti, bisa datang 5 menit yang akan datang, bisa datang besok pagi. Oleh karenanya, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan yang jelas digambarkan, entah manapun kita sekarang ini, entah yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana, semua akan melihat kedatangan Tuhan.
Hanya saja yang bijaksana dibawa, yang bodoh ditinggalkan. Dan yang bodoh itu pasti tahu kalau dia ditinggalkan. Yang bodoh itu pasti tahu kalau dia tidak diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Tapi nggak ada guna. Tahu pun tidak ada gunanya. Karena tidak diperkenankan. Karena tidak ada pengangkatan yang kedua. Tidak ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Artinya tidak ada setelah dia datang dalam peristiwa rapture, tidak ada rapture yang kedua. Oleh karenanya Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sederhananya demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh. Kekudusan tidak cukup. Kekudusan tidak cukup. Kekudusan tidak cukup. Tapi dia harus menghasilkan buah. Oleh karena itu Paulus jelas mengatakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus mengatakan iman pada hakikat tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya kepada jemaat. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu kasih, mari masih ada kesempatan bagi kita. Sekiranya hanya 2 jam lagi Tuhan memberikan waktu kepada kita, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Roh Kudus memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami pada siang hari ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus digambarkan seperti pengantin, seperti mempelai laki-laki yang akan tiba di tempat perjamuan dan disambut oleh 10 gadis, yaitu disambut oleh jemaat Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus seperti disambut oleh jemaat, dinanti-nantikan oleh jemaat. Namun hanya sebagian yang Tuhan perkenankan. Sekalipun sama-sama menantikan kedatangan Tuhan, sekalipun sama-sama mempersiapkan diri, sekalipun sama-sama suci, sama-sama kudus, tapi hanya mereka yang menghasilkan buah-buah pertobatan, yang menghasilkan buah-buah kebenaran, yang menghasilkan buah-buah roh saja yang diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapa di sorga, tolong kami supaya kami dapat menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan dan buah-buah roh di dalam hidup kami. Oleh karenanya kami berharap Tuhan memberikan kemampuan bagi kami sesuai dengan hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami semuanya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi dunia ini. Hidup kami menjadi kesaksian. Hidup kami Tuhan menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lewat hidup kami banyak orang diberkati. Lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kami banyak orang dimenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Doa kami yang jauh dan sempurna ini, sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin.